Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Emi Mardiati, penyuluh lingkungan hidup dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Hari ini saya akan menyampaikan materi tentang penyuluhan kantin sehat tanpa 5P, plastik dan styrofoam. Halo dulu Pak, selamat sore. Nama saya Emi Mardiati Pak, dari penyuluh lingkungan hidup dari Kementerian Lingkungan dan Kehutanan. Saya mau ngobrol-ngobrol sama Bapak masalah proses pembuatan somainya dan penyajiannya gimana nih Pak ya? Dengan Bapak siapa Pak, maaf? Pak Dadang. Pak Dadang. Pak Dadang apa Pak? Tinggal di mana Pak Dadang? Oh, tinggal di Palmerah. Kalau saya jualan dari sini dari tahun 86. Oh, 86 ya. Alhamdulillah. Ya, oke Pak. Saya juga Pak, saya pendampingnya Ibu Emi. Saya juga namanya Dadang. Dadang. Ini Pak, saya pengen tahu Pak, ini Bapak membuat somainya Bapak itu menurut Bapak sudah sehat atau belum? Maksudnya proses pembuatannya itu seperti apa? Bapak itu membuatnya itu menggunakan apa? Bahan-bahan yang sehat atau bahan-bahan yang ada kimianya? Kalau saya belanja di pasar tuh ya, terang beli ikan, minyak ayam, kadang-kadang dicampur sama daging ayam. Selalu itu digiling, terus saya minta bumbu, dikasih micin sama Bumbu itu apa aja? bumbu seperti bawang putih, bawang daun, terus micin kan udah biasa sama Raiko. Oh, nah itu yang Gitu. mecinnya itu yang harus dikurangin Pak. Nah. Malah kalau bisa jangan pakai mecin. Saya dulu kan udah pernah, Hmm. cuman sekarang kan bukan dikurangin lagi, dikurangin nggak begitu banyak. Walaupun di bumbu ini saya ada yang udah tahu bapak ini nggak pakai micin. Ya, oke. Ada si ibu yang udah terus, tahu. Terus, Rasanya Pak beda ya? Rasanya beda ya Pak ya. Mungkin di lidah beda kayaknya. Terus nah, terusnya udah dikasih bumbu, dituin terus gimana Pak? Lalu diracik, digiling, kita bawa ke rumah langsung dipasang. Itu aja kalau Itu aja. Terus misalnya nggak dikasih penyal supaya kenyal, enggak, Bu. terus dikasih apa sih pengawet Ya, supaya awet enggak. biar lama gitu enggak ya? enggak. Terus itu supaya bisa tahan dari pagi sampai sore atau besok apa Bapak gimana cara Kalau saya pengolahannya? terus terang Bu ya, terbuka nih. Kalau saya disimpan di pakai es, di box dalam es. Kalau nggak pakai itu kan lendir, kalau nggak pakai bahan pengawet. Berarti dimasukin apa? Box es. Iya. Dimasukin ke box es supaya nggak Di berlendir. bawah setiap hari. Iya. Karena Oh, enggak di lubang misalkan Oh, di kalau lubang. ada sisa, kadang-kadang dibawa semua gitu ya. Kalau ada sisa baru ditaruh di box. es supaya nggak berlendir gitu. Ada, kalau saya gitu. Mau dilihat ke rumah. Karena nggak pakai karena nggak pakai pengawet ya Pak ya. Iya. Oh, iya. Nah Pak, ini untuk Bapak kan menjual kalau dibungkus itu kan pakai plastik nih. Jual itu Pak gimana tuh? Ya kadang-kadang Bu, Ah, tergantung permintaan kalau saya. Ada yang minta di plastik, ada yang minta dibungkus ini, di kertas. Kalau saya tergantung permintaan, pakai apa? Tanya dulu kalau saya. Pakai plastik atau pakai kertas bungkus? Ada yang minta plastik, kalau di dalam terus terang kadang-kadang ada yang minta kertas. nah karena sebenarnya tuh kalau plastik ini kan kita nggak ramah ya Pak ya Iya, sama iya, lingkungan. Dia hancur itu lama ratusan tahun. Nah mungkin kalau lebih ramah itu kita kertas pakai kertas bungkus atau kan ada Pak itu yang apa namanya kayak kotak itu ya kertas yang Styrofoam dari bukan styrofoam bahaya itu 500 tahun Pak baru hancur. Nah itu yang kayak styrofoam tapi dari kertas atau yang lebih yang ramah lingkungan kan ada tuh yang apa yang dari kertas kotak-kotak dari kertas itu loh Pak, kemasan kertas itu. Kayak Nah nasi seperti itu. Nah seperti ini tapi dari kertas ini dari kertas ini kan kertas nih. Nah ini kan saya bikin alat publikasinya juga nih buat ngasih tahu nih ini kan rempah-rempah nih bumbu-bumbu supaya makanan lebih enak gitu kan. Nah ini kalau makanan dibungkus plastik ini kurang bagus buat kesehatan. Dia juga akan mengakibatkan apa namanya kanker apa segala macam. Jadi kan ini limbah plastiknya juga susah untuk untuk diolah untuk diuraikan susah lebih lama. Nah kalau ini kan kalau pembungkus kertas kayak gini nih ini lebih cepat terurainya. Nah ini kan ada organik, ada juga sih plastik tapi plastik organik ada plastik dari tumbuh-tumbuhan, plastik dari apa namanya diolah dari singkong atau dari daun apa gitu ada. Tapi udah dikeluarkan. Plastik udah banyak Pak, makanya
Kalau yang nggak apa-apa ini pakai ginian aja kalau ini Pak, ini kotak kayak gini, kayak semacam kotak. Ini harganya nggak jauh beda dari plastik, tapi lebih aman, lebih ramah lingkungan juga, buat kesehatan juga bagus. Nah ketimbang kalau yang pakai plastik kayak gini, ini plastik terung pengawet kayak gini, ini bahaya buat kesehatan. Ini kalau jangka panjang digunakan bisa menyebabkan penyakit. Styrofoam ini apa? Styrofoam itu terurainya 500 tahun kata peneliti Pak, baru bisa terurai. Nah, styrofoam yang putih itu. Jadi kalau Nah, itu bapak juga, pakai saya kan ya bahaya. nah itu juga kalau pakai ya terus terang kalau paling saya jual makan ini gua kadang-kadang ya, bapak-bapak yang di mobil itu. Ya. Padahal bapak orang atas juga bu, terus terang kita di plastik aja. ya itu makanya. Ya. Iya, kalau saya tergantung permintaan gitu. Oh, Bu. makanya kita tuh lagi berusaha untuk ngasih pengetahuan, ngasih apa namanya informasi ke pedagang itu untuk bisa menggunakan bahan-bahan yang lebih sehat dan ramah lingkungan, gitu, Pak. Jadi supaya nanti ke depan tuh kita sampah tuh nggak banyak nih. Kalau kayak gini nih menurut Bapak tuh kan sampahnya banyak tuh Pak. Cuman ini kan Sehat nanti nggak kan menurut Bapak tuh? Iya makanya itu. Nah, jadi sebenarnya ini kantin kita berat ya kalau mau dibikin kantin sehat. Saya tuh terus terang saya nulis tugas tuh kantin sehat tanpa 5P, pengawetan pewarna itu apa perasa itu tadi, plastik dan styrofoam. Nah jadi jujur tugasnya itu berat sebenarnya. Saya bingung ya gitu. Nah gitu Pak menurut. Nah Bapak keberatan nggak kalau misalnya nanti ke depan Bapak jangan menggunakan plastik lagi, tapi bisa menggunakan dari alat ini aja, dari kertas, dari apa kertas itu atau dari kotak yang kayak kertas gitu. Jadi jangan menggunakan plastik lagi karena kalau plastik itu lama hancurnya. Kemudian kayak gini, kalau misalnya tuh apa namanya, plastik bagi kesehatan tuh gangguan pertumbuhan janin dan anak, paparan zat beracun yang dihasilkan oleh limbah plastik juga bisa berbahaya untuk ibu hamil, janin dan anak katanya tuh. Kerusakan organ tempat tuh. Zat beracun yang terkandung dari limbah plastik atau olahan sampah plastik bisa mengakibatkan disfungsi ginjal dan hati. Kayaknya ini buat bapak cukup ini. Limbah, ya nanti satu lagi yang ada apa? Tukang soto belum. Nah ada limbah dari sampah plastik Pak tuh bisa menghasilkan zat karsionogenik yang bisa menyebabkan kanker. Tuh Pak tuh, itu meningkatkan lagi kesadaran agar pentingnya menjaga kebersihan tuh. Makanya saya tuh berusaha untuk apa sih ngajak bapak-bapak pedagang, apa ibu-ibu pedagang gitu untuk supaya lebih menyadari gitu akan bahaya kesehatan. Soalnya kan kasihan nanti bapak-bapak juga, bukan cuma yang beli, yang bikin juga kan nanti kena iya, cuman dampaknya. di sini juga kan hampir rata-rata pakai banyak pakai plastik. Iya, nah itu makanya saya Kalau tuh saya terus terang cuma 2 macam ini aja sama terpaksa ya. Iya. nah makanya itu Pak, jadi sebenarnya saya juga merasa berat juga saya, cuman saya mau ngapain ya gitu. Saya berusaha aja gitu loh. Jadi berusaha dari awal kalau bapak-bapak Minimal menyampaikan informasi dulu. kalau bapak-bapak yang jualan tidak keberatan, saya bimbing atau saya dampingi gitu untuk melangkah ke depan tuh supaya bisa apa merubah kebiasaan yang tadinya Kalau menggunakan ada apa Bu, saya plastik terus gitu terang nggak ya. apa-apa. Kalau ada ibu bawa contohnya seperti ini, saya pengen beli, tapi saya pengen lihat contohnya. Ya, nanti deh ke depan. Ya nanti Pakai saya ya buat ini. ya Ya, nanti nanti ke ke pasar depan. ini kan saya ada yang kayak begini nggak? Ya, nanti ke depan saya berusaha saya cari Berarti ya Pak nanti ya. ya, cari Oke. contohnya dulu Pak Cari ya. contoh ini Ya. ya Pak ya. Nah, nanti dicari. Nah, Buat contoh. Oke, kalau Makanya ini tapi juga Bapak nggak keberatan ya untuk kalau mau Enggak, nggak pakai plastik ya. Maka mau dilihat juga silakan gitu, ada pewarna apa enggak. Heeh. Kalau pewarna kan lain kan putih. Iya. Oh ini enggak ya. Oh, ini enggak ya Pak ya. Cabai. Ini ada warna kuning apa Pak? Mana? Ini apa namanya dari kulit pangsit. Oh kulit pangsit. Tapi Jadi Bapak semua nggak nih- pakai pengawet ya, nggak pakai Enggak. pengawet, nggak pakai pewarna, ya nggak pakai apa namanya perasa atau apa? Micin Micin juga saya berlebihan terus gitu terang nggak? pakai cuman dikit. Dikit ya. Iya, soalnya kadang-kadang Aja. yang di dalam ibu ada yang udah tahu ini si bapak ini nggak pakai micin ya. Saya terus terang enggak, kadang-kadang mau bilang enggak takut kurang micin, takut gitu. Jadi pakai saya kalau bumbu gula pasir, gula merah. Iya, iya. Ya kadang-kadang orang kalau bukan menjelekan orang-orang lain ya. Kadang-kadang pengen manis pakai pemanis. Ada kan gitu. Oh, jangan Pak, Kalau bahaya. saya di sini udah puluhan tahun ya. Alhamdulillah nggak ada yang. Udah awet bapak dagang dari tahun 86 Pak. 86 ya Pak ya. Saya Tadi. berjuang betul. Bapak temennya sama itu tuh tukang Kasih teh bari. botol. Tukang teh botol baru-baru. Kalau saya yang Tahun 85. enggak, dia mah kan tadinya di luar terus. Oh gitu. Kalau saya sama tukang teh botol bisa keluar masuk.
Ya Pak, kalau gitu terima kasih banyak ya, Ya, Pak ya, ya. Bu, ya. Nanti ke depan insya Allah saya carikan Pak, terima contohnya ya, Pak kasih ya. ya. Kita Terima sudah dapat kasih. informasi dari Bapak. Assalamualaikum Pak. Saya Emi Mardiati ya Pak. Penyuluh lingkungan hidup dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Saya pengen ngobrol sama Bapak. Dengan Bapak siapa Pak? Pak Samsuri. Bapak jualan di sini dari tahun berapa Pak? 85. Nah gini Pak, dari tahun 85 kira-kira Bapak berjualan sudah seperti ini ya Pak ya? Bapak jualan kopi dengan air panas begini menggunakan gelas. Ini udah dari awal dari dulu ya Pak ya? Iya dari dulu. Dulu nggak pakai gelas yang biasa Pak. Udah ada yang komplain, udah ada yang pernah komplain nggak Pak? Nggak ada. Tapi kalau buat kesehatan boleh nggak saya kasih masukan ke Bapak? Boleh. Nah gini Pak, sebenarnya gelas plastik seperti ini itu kurang bagus, bahkan bukan kurang bagus tapi tidak bagus buat kesehatan. Seharusnya Bapak kalau pakai ini kan air panas Pak. Kalau gelas plastik gini kalau kena air panas dia mengeluarkan karsigonik, itu zat yang menyebabkan untuk apa, memicu untuk kanker. Nah jadi kalau bisa nanti gelasnya pakai gelas yang dari kertas. Bapak ada kan yang dari kertas itu? Yang ada yang dari kertas kan? Nah itu kan sama harganya nggak jauh beda kan ya? Itu lebih sehat dan itu lebih gampang terurai juga di lingkungan. Nah gini kayak contohnya gini nih Pak nih, gelas ini nih. Nah ini gelas-gelas kayak gini loh Pak. Iya. Udah kan tangan. Nah itu nanti Bapak mau nggak ini diganti pakai gelas yang kayak gini buat yang bikin kopi, yang kopi panas ini? Soalnya kalau disiram air plastik, disiram air panas, itu dia nggak bagus, dia akan mengeluarkan karsigonik gitu, racun yang bisa menyebabkan kanker gitu. Ya, Bapak ya. Bisa ya Pak ya? Bisa, apa sih yang bisa? Apa sih yang bisa ya? Soalnya kan kalau plastik itu dampaknya jelek Pak nih. Tuh bisa mengganggu apa namanya ibu hamil tuh, janin dan anak-anak tuh, terus kerusakan organ katanya tuh, organ hati, ginjal tuh. Terus limbahnya juga nih, limbah karsigonik itu apa, limbah dari sampah plastik itu bisa menghasilkan zat karsigonik yang bisa menyebabkan kanker katanya tuh, gitu Pak. Jadi ini kalau disiram air panas dia akan memuai gitu. Terus makanya nanti kalau ke depan ini yang panas, khususnya yang panas ini ya Pak ya, diganti pakai gelas kertas saja ya Pak ya. Bapak bisa nggak ini ganti ini? Mulai kapan nanti mau Bapak mau ganti ini pakai kertas-kertas? Benar. Ya udah. Ini Bapak kan beli, ini kan beli juga kan Pak ya? Bukan beli kan, bukan maksudnya bukan bekas aqua gelas gitu kan, bukan? Nah makanya daripada Bapak beli ini lebih baik yang kertas. Iya. Yang kertas tuh lebih bagus loh Pak daripada ini lebih gampang terurai kalau yang kertas. Dari di agen-agen kayaknya Banyak kok Pak, di toko-toko itu, di toko plastik gini juga ada yang kertas. Banyak. kayaknya nyari-nyari ini banyaknya yang gini-gini aja. Oh gitu, masih sih Pak. Biasanya di agen-agen itu banyak. Ada kok di agen yang jualan kayak gitu, ada yang plastik, ada yang dari kertas gitu kan. Iya. Nah kalau yang lebih bagus itu yang dari kertas itu, dia nggak merusak kesehatan, dia juga gampang terurai di lingkungan gitu. Jadi nggak salah. Kalau ini kan lama Pak turainya, ini ratusan tahun. Iya, Ratusan tahun. orang dibakar aja. Makanya sekarang kan kita apa cuaca sekarang itu panas banget kan, kita kan kebanyakan limbah. Iya, jadi mengakibatkan itu apa namanya panas yang nggak keringat kayak gini, kurang banget kan, panas banget kan. Nah, itu kan karena kita sendiri yang ngumpulin sampah, limbah segala macam, nggak bisa diolah. Ya Pak ya. Nah, Bapak mau ya diganti ini pakai kertas saja ya, supaya lebih. Terima kasih ya Pak ya, sudah mau bersedia nanti. Ini ke depan nanti kita ulang ya Pak ya. Jadi Bapak udah mau mengenal. Mulai sekarang, mari kita mulai dengan hidup sehat, makanan sehat, bebas dari 5P, plastik, styrofoam, untuk hidup lebih berkualitas dan sehat. Mari kita junjung kantin sehat untuk kita semua. Terima kasih.